Bagaimana cara memisahkan sifat wujud Allah, sifat adanya Allah dari zatnya Allah? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Kita copotin aja sifat wujud Allah, sifat adanya dari Allah, bisa nggak? Gimana caranya? Nggak bisa. Nah, yang kita yang Allah copotin. Ini apa? Ini air, gelas. Ada. Ini benda. Ini zat, ini benda. Ada. Kita tiadain aja, ya hilang sama itu sama barangnya. Itu sesuatu yang nggak masuk akal. Gitulah maksudnya Allah tuh wajib bersifat wujud. Wa ma'na qaulihim la tu'allalu bi'illatin, apa maknanya yang tidak dikasih sebab-sebab? Annaha lam tansha' an syai'in, maksud bahwa Allah itu ada tanpa sebab musabab, bahwa keberadaannya Allah itu tidak muncul dari sesuatu, tidak muncul dari sebuah proses, tidak muncul dari proses. Iya, gimana Allah ada gitu loh. Allah kan ada seperti, nggak bisa seperti juga, ada sebagaimana adanya. Kan Allah wala makana, kata Sayyidina Ali kan Allah wala makana wa huwal ana ala ma alaikan. Allah tu ada, tiada bertempat. Wa huwal ana ala ma alaikan, dia sekarang sebagaimana dulu, enggak berubah. Kan Allah wala syai'a ma'ahu, Allah sudah ada, kata Rasulullah. Wala syai'a ma'ahu, tiada satu pun yang bersamai Allah. Itulah adanya Allah itu. Kalau kita ada, diadain enggak? Ada proses pengadaannya kan? Hah? Ada tendernya enggak kita? Bi khilafi kauni Zaidin qadiran, mas. Lain halnya tentang si Fajar yang qadir, yang mampu, yang memiliki kemampuan. Fa innahu nasha'a an qudratihi, ada kudrah, ada kemampuannya Fajar ini karena Allah yang membuat dia mampu. Fakaunu Zaidin qadir masalan fawujuduhu halani qaimani bidhatihi ghair mahsusaini bihasati min al-hawas al-khamsi illa anna al-awwal lahu illatun yansha'u anha wa hiya qudrah. Nah, kesimpulannya pada poin di sini adalah bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu jangan ditanya-tanya lagi, adanya Allah tanpa sebab dan musabab. Nah, sekarang kalau kita tarik kepada sisi bab hakikahnya, hakikatut tauhidnya, kenapa Allah itu disebut wujud? Meskipun sesekali Allah dibahasakan dengan maujud sesekali. Maujud itu kalau kita terjemahkan, maujud itu kalau kita konsisten dengan bahasa Arab, wujud artinya ada. Kalau maujud yang diadakan. Kira-kira Allah wujud atau maujud? Allah wujud. Allah itu bukan maujud, tapi Allah wujud. Tapi terkadang kata maujud itu yang dimaksudkannya adalah wujud. Apa bedanya Domi antara wujud dan maujud? Ngeri. Maujud ada mim. Ya iyalah ada mim, isim maf'ul. Ada mim bahasa hakikat. Yang berhak wujud hanya Allah. Kalau kita disebut dengan maujud, ya, boleh Allah dikatakan maujud, tapi ainul maujud, inti dari wujud, maujud apa? Ya wujud, ainul maujud. Itulah teka-teki bahasa itu begitu. Yang hanya wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mim apakah antara pada maujud itu? Kalau ilmu sharaf, ilmu bahasa Arab, mim itu mim isim maf'ul. Isim maf'ul tambahan kata dalam bahasa Arab sehingga terjemahnya berawalan di.
yang diawali di, yang di. Secara ilmu sharaf ya begitu. Tapi dalam bab hakikah, mim di situ adalah mim hijab antara wujud hakiki Allah dengan wujudnya kita, wujudnya makhluk. Wujudnya kita harus dipasangkan mim di situ, harus dipasangkan hijab mim. Apakah mim itu? Itulah mim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada mim pada mawjud, kita mengaku wujud, Allah pun wujud, sama-sama wu, sama-sama rafa, sama-sama naik. Rafa itu artinya apa? Naik, angkat, terangkat kan? Sama-sama wujud, Allah wujud, kita wujud, hilang wujud kita. Kalau pengen kita tetap dikatakan wujud, maka kita harus numpang kepada mimnya mawjud. Maka kita harus numpang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus numpang kepada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, binasalah wujud kita itu. Kemudian wujud ketika telah dimasuki oleh mim itu, apakah wu tadi, rafa'nya wu tadi berubah menjadi sukun atau gimana? Mawjud. Ya awalnya wujud disebabkan masuk huruf mim menjadi sukun wawunya. Apa makna sukun? Sukun? Kue. Sukun. Sukun apa artinya? Diam, tenang, ya kan? Sakinah mawaddah warahmah. Tenang, diam, anteng. Berubah kan tadi wujud gara-gara masuk mim, mau jadi sukun wawunya. Nah, kita tidak berhak untuk mengangkatkan diri, merofakkan diri kalau sudah di hadapan kita ada mim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawjud. Akhirnya kita sukun, kita harus tenang di situ. Enggak boleh ikut-ikutan rafa'. Itulah rahasianya kenapa Allah wujud, kita mawjud. Kita dibatasi oleh mimnya di situ.